warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Champion Chess Tour seri pamungkas seri final yang memasuki babak knockout. Dan kemarin admin tidak bisa ulas kawan, mohon maaf. Mungkin kawan-kawan sebagian banyak sudah tahu hasilnya seperti apa di match day kedua semifinal kemarin. Dan siapa yang melaju ke final kawan? Ya, ada Wesley So dan Magnus Carlsen yang sudah memainkan final title match pertama atau match day pertama tadi malam. Sementara ini Magnus Carlsen unggul di hari pertama final kawan. Yang cukup disayangkan ini Abdusattorov sempat unggul di set pertama. Kemudian Wesley So ini kawan mampu membalas di set kedua yang memaksa harus ke set ketiga. Sedangkan Fabiano Caruana kemarin lusa masih kalah oleh Magnus Carlsen lewat set kedua kawan dalam permainan Armageddon di sini. Dan untuk game yang akan kita ulas tentu adalah permainan Wesley So versus Magnus Carlsen. Di title match pertama Magnus Carlsen unggul, menang pada game ketiga. Dan permainan Magnus Carlsen di title match pertama tadi malam kawan sangat luar biasa. Keakuratan rata-rata permainan Magnus Carlsen sebesar 98,1% kawan. Dalam permainan rapid 15 menitan itu sangat luar biasa. Pada game pertama berakhir miss, punya keakuratan sebesar 98,9%. Kemudian game kedua 99,2%, nyaris 100% kawan. Mirip engine langkah-langkahnya walaupun berakhir draw. Dan di game ketiga yang menang ini keakuratannya 96,5%. Dan di game terakhir walaupun draw dia mempunyai keakuratan sebesar 97,8%. Jadi rata-ratanya 98,1%. 4 game di title match pertama oleh Magnus Carlsen. Oke, langsung ke papan analisisnya. Kita lihat game ketiga seperti apa permainannya kawan. Wesley So pegang putih mengawali dengan pion E4 dibalas dengan permainan Sicily defense pion C5. Kuda F3, pion A6. O'Kelly variation, pilihan Magnus Carlsen. Beda dengan sisilakan kawan. Kalau sisilakan biasanya pion E6 terlebih dahulu, baru nanti diikuti dengan pion A6. Tapi langsung pion A6 ini adalah variasi O'Kelly. Nah, di sini pilihan utamanya adalah pion C3 ataupun langsung pion C4 kawan, atau seperti biasa pion D4 buka Sisilia atau kuda C3. 4 pilihan utama itu jika kalian menghadapi pembukaan hitam seperti ini. Tapi Wesley So punya ide yang lain dengan gajah E2. Tidak banyak game yang memainkan langkah gajah ke petak E2 ini, tidak lebih dari 50 game di database. Walaupun begitu mungkin nanti ke depannya diagramnya mungkin banyak seperti dalam hal pembukaan Sisilia pada umumnya kawan. Pion D6, kuda C6 pada posisi yang paling banyak ataupun dengan pion E6 yang paling banyak dimainkan kawan. Atau pion D6, 3 pilihan itu. Pion D6 pilihan Magnus dan rokade merupakan pilihan utama. Di sini pion D4 terlebih dahulu. Pion C pukul pion D4 yang paling banyak ambil menggunakan kuda. Ambil menggunakan menteri. Ini memberikan tempo bagi Magnus Carlsen mengembangkan kuda C6-nya. Menteri mundur ke E3. Carlsen bermain dengan Viagento dengan pion G6 terlebih dahulu. Rokade Wesley So gajah G7. Kemudian kuda dikembangkan ke petak C3. Atau tadi banyak yang juga mengeluarkan benteng ini kawan ke lajur pusat. Atau Stockfish juga menyarankan pion H3. Kontrol petak G4, pion C4 bisa dilanjutkan oleh putih, mengembangkan kuda ke C3 untuk blokade diagonal ini. Gajah siap dikembangkan mungkin atau persiapan lompat ke petak pusat ke depannya. Kuda F6, di sini ada kuda ke pusat ke D5 menantang pertukaran. Harapannya diterima, maka dia akan mempunyai pion yang mengganggu kawan di sini. Mungkin kuda ke petak E5 baku hantam ambil balik oleh gajah. Kalian bermain dengan langkah pion C3 di sini untuk blokade diagonal ini, ataupun juga bermain dengan menteri ini keluar ke petak B3 kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih rokade Magnus menahan diri tidak melakukan pertukaran pion C3 untuk blokade diagonal gelap panjang agar gajahnya bisa keluar. Pion B5, kemudian gajah G5. Nah, di sini baru Carlsen bertukar kuda pukul kuda D5. Pion E ambil balik kuda D5 ancam kuda. Kuda lari ke E5 menantang pertukaran. Terjadi baku hantam jual beli sekali lagi di peta E5. Nah, pion H4 dorong Magnus.
Stockfish menyukai menteri berkoneksi dengan gajah kawan di diagonal ini atau bermain di sisi menteri dengan pion A4. Benteng F keluar ke E1 juga saran-saran dari Stockfish. Memilih keluar ke peta H4. Gajah F5 serang menteri kawan. Menteri mundur ke D2, sekarang baru berkoneksi dengan gajah. Itulah tadi kenapa hindari tempo agar perwira-perwira ini tidak mempunyai kesempatan lebih cepat keluar. Kemudian pion H5 hentikan laju pion. Gajah D3 menantang pertukaran. Ditolak menteri D7 oleh Magnus. Menahan diri kawan. Walaupun di sini dia mengorbankan pion kawan. Tapi Wesleso tidak mau ambil. Dia bermain dengan benteng AE1. Ada kesempatan ambil pion dengan cara seperti ini. Pertukaran di peta F5. Pion ini tidak ada yang menjaga. Dapat pion di peta E7. Mungkin gajah F4 serang menteri, kalian bergerak ke pusat kawan. Kalaupun di sini tadi, kalau diambil menggunakan pion ya alamat sudah kawan, tambah berantakan posisi hitam. Coba lihat di sini, diikuti menteri di sini bisa berbahaya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya, jadi benteng AE1 pilihan dari Wesleso. Benteng FE8 ada benteng diangkat naik ke E3. Persiapan doubling ataupun geser nanti ke lajur G, tapi sementara juga tidak mungkin kawan. Apakah juga ke lajur F ini juga rasanya juga sulit. Gajah juga mempunyai area-area yang bisa ditempati nanti. Benteng AC8, benteng FE1 doubling. Nah, di sini pertukaran gajah terang oleh Magnus. Ambil balik menggunakan menteri, kemudian diikuti benteng diangkat naik ke C4. Tidak mungkin lagi untuk mengusirnya dengan pion B3 karena pion ini rapuh, dapat 2 kali serangan. Pion G3 lanjut Wesleso kawan, perkuat posisi pionnya, rantai pionnya, berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja, terutama pada petak terang karena hitam atau Magnus hanya mempunyai gajah gelap, dia tidak bisa menyerang di ruang terang kawan. Benteng E bergeser ditumpuk di lajur C oleh Magnus Carlsen. Di sini ada benteng E4 menantang pertukaran, ditolak. Raja aktif naik ke petak G7, kemudian Raja Putih juga naik ke petak G2. Magnus Carlsen mulai dorong pion A5-nya, dihadang dengan pion A3 untuk hentikan laju pion B. Nah, benteng 8 dari bawah diangkat ke petak C5 untuk pressure pion yang di sini. Di sini Carlsen maksai Wesleso coba ancam gajah kawan dengan pion F4 dan di sini terjadi pertukaran benteng terlebih dahulu. Benteng pukul benteng E4, ambil balik oleh benteng, kemudian gajah mundur ke F6 menantang pertukaran, baku hantam jual beli di sini diambil balik menggunakan pion E oleh Magnus Carlsen. Sekarang kita temui permainan endgame menteri dengan dukungan benteng dengan posisi pion yang sangat tidak balance kawan, tidak seimbang. Carlsen mempunyai 2 pion di sisi kiri sisi menteri, sedangkan Wesleso mempunyai 3 pion. Magnus Carlsen punya 4 mayoritas pion melawan 3 pion di sisi kanan sisi raja. Walaupun strukturnya sedikit bertumpuk, tapi engine menilai di sini kawan, hitam sedikit mempunyai keuntungan sebesar berapa di sini? 0,36 penilaian dari engine. Benteng D4 lanjut Wesleso perkuat posisi pionnya. Ada benteng ditarik mundur ke petak C8 kawan, persiapan geser untuk mengisi lajur yang terbuka penuh. Dihadang oleh benteng E4, benteng B8, dukungan untuk pertarungan untuk pionnya nanti mungkin di sini. Nah, raja bergeser ke H2. Menteri ke F5, tekan pion yang di sini kawan, juga pin benteng. Ada benteng E3 menantang pertukaran. Nah, disinilah yang menjadi masalahnya Wesleso kawan menantang pertukaran tadi. Karena Magnus Carlsen sekarang mempunyai tempo lebih cepat untuk kuasai lajur E kawan. Dia siap menusuk baris belakang. Oleh karena itu benteng D2. Pion G5 tantang Magnus. Nah, di sini Stockfish menyarankan baku hantam kawan. Tapi raja bergeser ke petak G2. Pion G pukul pion H4, pion G pukul balik pion H4, benteng E3, batasi pergerakan raja tidak bisa naik, tinggal rajanya sedikit demi sedikit bisa naik kawan. Pion F5, nah ini juga langkah yang menurut kita ya sangat mudah mendapatkan serangan dengan benteng, hajar pion di sini ataupun ancam pion yang di sini kawan. Stockfish lebih menyarankan benteng bergeser ke C2.
Tapi mungkin repotnya ada benteng nanti yang coba ancam pion yang di sini kawan. Tapi memang posisi benteng kalau sudah menusuk di area pertahanan kita itu memang menyulitkan, apalagi membatasi pergerakan raja kawan. Itulah tadi kenapa pada posisi ini kawan. Tadi di sini saat ada tantangan baku hantam saja. Nah, ada ruang untuk bersembunyi bagi raja mungkin menurut kita, tapi menurut para grandmaster yang lebih kuat ketimbang kita, ya mungkin salah satu opsi tadi membiarkan baku hantam sehingga rajanya pun sudah sulit untuk bergerak lagi di sini kawan. Nah, pion F5 dimainkan oleh Wesley So, raja bergeser ke F8. Ya, kalian bisa juga menusuk pion ini kawan. Bisa juga kalian lakukan. Magnus Carlsen lebih memilih untuk mempercepat aktivitas rajanya ke pusat. Raja F2, benteng F5 sekarang. Nah, di sini benteng naik ke peta D4 terlebih dahulu terkuat kawan, tapi memilih dengan pion B4. Magnus Carlsen juga salah respon kawan. Pada posisi ini Magnus Carlsen sudah diambang kemenangan dengan evaluasi barnya sebesar 1,9 kawan. Tapi Magnus salah respon dengan menerima tantangan pion A, pukul balik pion B4. Langkah terbaiknya apa? Ambil pion ini dengan tempo skak. Mungkin raja bergerak kemana kawan? Apakah bergeser ke E3? Kalau ke E3 ya tempo skak sekali lagi. Mungkin kalian tidak suka kena skak, ya mungkin bergeser saja ke peta G3 di sini kawan. Nah, pion A4. Tutup saja permainan di sisi menteri kawan. Kalaupun ada tantangan pion yang di sini, ya kalian terima saja. Kalau nanti diancam oleh benteng, ingat ini juga dalam ancaman kawan. Memang terlihat di sini putih juga bisa meloloskan pion, tapi hitam juga nanti bisa meloloskan pion juga. Ya dorong saja pion C3 atau kalian hadang tadi di peta C2, ya pion ini jatuh, pion ini jatuh. Memang terlihat di sini ada pion bebas, tapi hitam punya 2 pion juga kawan. Lagi-lagi permainan endgame benteng versus benteng di level post ronda seperti kita itu sangat menarik kawan. Lebih menarik ketimbang permainan Grandmaster, karena secara teoritis mereka tahu sama tahu permainan endgame benteng versus benteng, tapi di level pemain kita di warung kopi dan di pos ronda ataupun saat kalian melawan Pak RT sangat menarik. Oke, lanjut kawan. Respon Carlsen tadi ambil balik menggunakan pion A. Pion A pukul pion balik pion B4. Pion A ambil balik pion B4. Benteng F5 ambil pion skak kawan. Raja naik ke E3, skak lagi di peta E5. Raja bergeser ke F4 dan raja hitam naik ke peta E7. Benteng D4 sekarang. Raja bergeser ke D7. Kemudian benteng turun ke D1, tetap menjaga pionnya ini kawan. Benteng bergeser naik ke E2, mencoba cari target yang lain. Benteng A1, benteng D2 tetap menarget pion ini agar pionnya juga bisa leluasa bergerak nanti. Benteng A7 skak, raja mundur, tetap jaga pion. Di sini ada raja naik ke F5, kejar pion yang di sini, ambil pion yang di sini untuk mendapatkan pion yang di sini lagi. Benteng F2 skak, raja ke E4, pion F5 skak, raja ke E3, dan benteng C2. Target pion ini sekarang kawan. Raja ke F4, Carlsen lebih memilih ambil pion C3 sekarang. Raja ambil pion F5, kemudian benteng C4 menarget 2 pion sekaligus. Hati-hati, 2 pion jatuh, 2 pion bisa lolos promosi. Raja bergeser ke G5, benteng ambil pion B4. Sudah ada 1 pion calon presiden baru kawan di lajur B ini. Kemudian benteng B7 dihadang, benteng mundur ke B1, hati-hati. Kalau sampai ke sini kawan dan nanti ada skak dan pion bisa promosi. Raja ke F6 untuk coba ganggu pion ini kawan, yang membuat mungkin benteng akan sibuk nanti melakukan skak-skak yang berulang kawan. Tapi saran dari Stockfish tidak langsung terburu-buru skak, tapi bermain dengan langkah benteng ini diangkat naik ke peta B4, tapi pion ini juga jatuh, nanti pion ini juga jatuh. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Permainan dirasa dalam posisi remis di sini, tapi Wesley So ambil pion. Langkah kesalahan, posisi Magnus kembali dalam posisi unggul. Pion B4 dorong kawan, raja ke H6,
Nah, di sini pion B3 yang terkuat menurut Stockfish, tapi dorong pion F5 agar tidak menjadi target mungkin pikiran Magnus Carlsen. Nah, raja bergerak ke G5, coba kejar pion ini merupakan opsi terkuat dan berikan jalan bagi pionnya sendiri kawan, tapi memilih dorong pion H5, pion F4 dikejar, sudah terlambat, dorong lagi kawan, pion H6, pion F2, benteng B8 skak, raja bergeser, kemudian benteng B7 skak, raja bergeser, pion H7 dan benteng G1 skak. Di posisi ini kawan, Wesley So menyerah di langkah ke-60. Apa ancamannya kawan? Ancamannya seperti ini. Kalau raja bergeser ke lajur F di sini kawan, maka pion akan dipromosikan dengan tempo skak. Jadi hitam akan mempunyai menteri lebih cepat dan nanti bisa mungkin ambil benteng ataupun mengawal pion yang akan promosi kawan. Kalau raja bergeser ke sini, ambil benteng terlebih dahulu, nanti baru bisa skak di sini, ambil menteri, pion promosi. Oke, tak perlu saya simulasikan lagi. Mungkin kalian punya ide lompat kemana? Lompat keluar papan mungkin. Oke, itulah kawan, game ketiga di title match pertama, babak final antara Magnus Carlsen versus Wesley So. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Kita tunggu di match day kedua. Harapannya sih Wesley So mampu mengimbangi di match kedua kawan, dan harus berlanjut ke set ketiga. Ini akan semakin menarik. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.